Apa? Lalu bagaimana dengan kalian Oh, sabar, saya mau punya tanya. Saya mau tanya nih. sekarang ini? Saya mau tanya, kamu mau belajar Islam? Jujur, coba dalam hati, kamu mau belajar silakan. Islam? Kamu mau belajar Islam? Silakan, silakan. Saya tanya, kamu mau belajar Islam? Silakan, silakan. Saya mau belajar Islam. Silakan. Kamu mau belajar Islam? Oke. Orang kalau belajar itu dia belajar dulu baru masuk sekolah, apa masuk sekolah dulu baru belajar? Sekolah itu kan bertujuannya dia belajar, berarti kita harus sekolah dulu baru belajar. Nah itu kalau kamu mau belajar Islam, ya begini. belajar. Orang kalau mau belajar berarti dia masuk sekolah dulu baru dia belajar dengan ibu guru, benar tidak? Rasulullah menikahi Aisyah umur 6 tahun. Mana datanya? Coba. Nah, pernah orang bertanya begitu? Kamu dengar ya? Kamu dengar baik? Pernah orang bertanya begitu? Ya, Pernah orang bertanya begitu kan? Nah, contohnya begini. Contohnya begini ya. Ku kasih kamu satu data. Kamu pernah baca tidak data? Kalau Yesus menikahi Maria umur 3 tahun. Tidak ada. Oke. Saya buktikan. Ini contoh seperti ada seorang pendeta. Contohnya, dengar baik. Nih. Oke, ini. Ku kasih ini. Ini saya pakai data. Jadi saya bertanya, kalau kamu bertanya tadi benar tidak, tapi saya minta dalil kan tidak ada. Nah, kalau saya bertanya seperti ini, kutunjukkan data ini. Kutunjukkan data nih. Di data di sini ya. Di sini ini Bible 1928. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan ini ku melihat ini Maria. Oh, indahnya. Markus 6:18-19. Ini Bible 1928. Kalau kemarin ada satu ekor pendeta dia mengatakan, "Oh, loading ini data palsu." Kalau begitu saya minta yang asli mana? Kalau ini palsu berarti ada yang asli kan? Benar tidak? Iya benar. Nah, sekarang kalau kalian mengatakan bahwa Bible 1928 ini adalah palsu, mana Bible 1928 yang asli? Biar saya tidak pakai ini. Tapi sampai sekarang mereka tidak menunjukkan. Bahkan saya bilang, saya bertanya pakai data. Jangan kamu marah saya. Ini tertulis di internet. Benar tidak? Nah, sekarang kan sudah zaman internet. Bisakah tidak ada satu ekor oten dia klik di internet situ, Nabi Muhammad menikahi bocil 6 tahun. Keluar tidak? Kan ini internet ini. Kan? Iya, betul. Nah, sampai sekarang tidak ada yang bisa bantah. Dia bilang, oh ini Bible saya. Bible yang kamu pegang itu 2020. Ini Bible 1928. Seharusnya kalau kamu mau bantah, ini kamu bantah dengan Bible 1928. Loading yang kamu pegang itu palsu, yang asli yang ini loh. Benar tidak? Betul. Nah, itu kalau bertanya, tapi kita tidak pernah bawa ini. Kan? Karena kita tahu Yesus tidak mungkin begitu. Karena dia utusan Tuhan. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Ini senjata kita pakai ketika ada oten yang datang. Oh, Nabi Muhammad menikahi bocil 6 tahun. Mana datanya? Oh, itu kan begini, nonton ini, lihat di sini. Nggak ada. Beda sama kita. Nih, datanya ini nih. Maria punya apa? Yesus punya istri Maria umur 3 tahun. Oh, itu palsu. Kasih yang asli. Biar saya tidak pakai ini lagi. Coba. Ketika kamu mengatakan bahwa rokok ini palsu, berarti kamu pegang yang asli. Benar? Betul. Ya, sampai sekarang tidak ada yang bisa buktikan. Tapi apakah ada orang Islam berkoar-koar? Tidak. Kami tetap memuliakan dia. Kami pegangan ini hanya untuk ketika ada oten yang mau menyerang kami. Makanya saya sampaikan, kalau mau menyerang Islam, jangan lupa gawang. Karena ketika Islam balik serang itu bukan cuma bola yang masuk, sekalian penjaga gawang. Betul, ya. Gimana? Kalau di dalam Islam itu ada lagi nih, coba tanggapi lagi satu ini, Bang. Iya, silakan, tanya saja apa. Nah, ada lagi satu saya dengar di Islam itu boleh punya 2 istri, itu gimana maksudnya?
Nikahlah kamu 2, 3, dan 4. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah 1. Apakah itu satu kewajiban atau tidak? Nikahlah kamu 1, 2, 3, dan 4. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah 1. Adil menurut manusia dengan adil menurut Tuhan itu sangat berbeda. Ada dalilnya itu di An-Nisa. Nikahlah kamu 2, 3, dan 4. Silakan. Kamu mau nikah 1, mau nikah 2, mau nikah 3, mau nikah 4, silakan. Tetapi jikalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah 1. Apakah itu perintah atau solusi? Itu kan solusi. Lalu bagaimana dengan Apalagi? Bagaimana dengan apa? lalu bagaimana dengan kalian? Oh, sabar, saya mau tanya. Saya mau tanya nih. Sekarang ini. Saya mau tanya, kamu mau belajar Islam? Jujur, coba dalam hati, kamu mau belajar silakan. Islam? Kamu mau belajar Islam? Silakan. Saya tanya, kamu mau belajar Islam? Silakan. Saya mau belajar Islam. Silakan. Kamu mau belajar Islam? Oke. Orang kalau belajar itu dia belajar dulu baru masuk sekolah, apa masuk sekolah dulu baru belajar? Sekolah itu kan bertujuannya dia belajar, berarti kita harus sekolah dulu baru belajar. Nah itu, kalau kamu mau Masuk belajar ke sekolah, Islam, ya bertujuan begini. belajar. Orang kalau mau belajar berarti dia masuk sekolah dulu baru dia belajar dengan ibu guru, benar tidak? Betul. Ya, kamu mau belajar Islam? Coba. Ya. Saya mau Kalau- dengar dulu nih. Iya, dengar dulu. Orang kalau mau belajar, Dulu. iya, dengar dulu. Ini analogi, coba kamu berpikir baik. Orang, saya kasih analogi. Orang kalau belajar itu dia pintar dulu baru masuk sekolah, apa masuk sekolah dulu baru belajar biar pintar? Masuk sekolah dulu baru belajar baru pintar. Ya, kamu mau belajar Islam? Positif. Ya, kamu mau belajar Islam? Coba. Ya, silakan. Saya mau Berarti belajar Islam, coba. berarti harus apa dulu? Harus sekolah dulu, harus belajar dulu, harus masuk Islam. Iya, silakan. Apa tadi kamu mau Betul, tanya ya? fenomena sekarang ini apa? Coba. Fenomena sekarang ini apa? Apa kamu mau tanya? Silakan. Ya, dan di dalam Al-Quran itu diperbolehkan itu untuk menikah 1 sampai berapa istri lah itu ya, kalau berlaku adil gitu ya. Nah, contohnya sekarang ini kan ada beberapa bapak ustadz dan mungkin ulama-ulamanya dinikahi ini. Ada beberapa di tempat di NTT pun banyak ya, banyak itu sampai masalah dan saling badu mulut dan juga mungkin saling badu parang lah di sana ya. Kalau di NTT entahlah apa sekarang tidak tahu ya. Di situ saya dekat dengan Islam dan kita bertoleransi. Bertoleransi. Nah, di sana itu ada satu ustadz menikahi 2 dari ulamanya itu tuh, apa namanya, dari santrinya sendiri, dia 2 orang ini dinikahi. Nah, yang pertama dia sudah setuju, bahwa kalau kau jadikan saya istri pertama dan dia kedua, saya akan terima, katanya. Nah, yang kedua ini dia tidak akan terima, kau ceraikan istrimu itu dan kau menikah dengan saya baru. Tap layar, saya suruh tap layar. Tap layar. Lanjut saya dengar. Oke. Dia tidak mau lah, pokoknya yang nomor 2 nih, saya mau jadi yang nomor 1 gitu dia. Jadi dikabulkan lah itu, perkataan itu dikabulkan. Nah, yang istri pertama juga ngalah, jadi istri kedua. Nah, tiba-tiba beberapa minggu kemudian 2 istri ini beradu mulut. Sampai bawa satu istri ini bawa keluarga banyak, berdebatlah di situ. Nah, yang menjadi pokok masalahnya ini kan saya belum tahu lah, pokoknya saya belum tahu ya, walaupun laki-laki ini laki-laki brengsek gitu, kenapa harus 2 itu, kenapa harus 2 dan tidak cukup 1 saja begitu, kenapa harus 2? Nah, padahal mohon maaf, saya juga orang miskin ya, saya juga orang yang berkehidupan itu pas-pasan, sama halnya saja ini Ustadz ini kayak berdekatan tapi hidupnya pas-pasan, tapi nekat mengambil 2 istri begitu.
Nah, saya itu bingungnya di situ gitu loh. Yang pertama, nikahlah kamu 2, 3, dan 4. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah 1. Itu bukan perintah, melainkan itu adalah solusi. Karena zaman-zaman dulu banyak sekali orang menikahi itu. Bagaimana Nabi Daud punya istri, Sulaiman punya istri, maka datanglah Nabi Muhammad untuk membatasi. Nikahlah kamu 2, 3, dan 4. Dan apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah 1. Nah, ketika cerita kamu tadi ada seorang ustadz menikah, tiba-tiba mereka jadi berkelahi, kutanya sama kamu dulu. Silakan. Ketika ada satu sekolah itu, muridnya 100 orang. Yang lulus 70, 30 orang tidak lulus. Yang salahkan sekolahnya apa muridnya? Dari muridnya. Muridnya. Ketika ada ustadz yang berusaha untuk poligami, ternyata jadi begitu. Kita salahkan agama apa salahkan oknumnya? Coba berpikir baik. Ketika ada satu sekolah, muridnya ada 100 orang. Tiba-tiba yang lulus 70 orang, 30 orang tidak lulus. Kita salahkan sekolahnya apa salahkan muridnya? Muridnya. Ketika ada seorang ustadz dari Islam, dia nikah, terus dia jadi seperti yang cerita kamu tadi, kita salahkan agamanya apa salahkan orangnya? Kalau saya itu, ya mohon maaf ya. Jangan menurut kamu. Kita salahkan orangnya apa salahkan agamanya? Orangnya. Tetapi kan di situ tetapi kan di situ kan ada diperbolehkan nikah 1 sampai berapa orang? Iya. Nikahlah kamu, kan sudah saya sampaikan. Kan nikahlah kamu 2. Dengar. Nikahlah kamu 2, 3, dan 4. Betul? Apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah 1. Nikahlah kamu 2, 3, dan 4. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah 1. Ketika dia sudah coba menikah 2 dan 3, tapi dia tidak mampu berlaku adil, maka apa kata Allah? Kembalilah 1 kalau tidak mampu. Tapi jikalau dia bertahan seperti itu, yang kita salahkan apa? Agamanya atau salahkan orangnya? Orangnya. Kita diskusi di sini agama, pengajaran, bukan oknum. Kalau berbicara oknum banyak. Berapa banyak? Kalau berbicara oknum itu banyak. Coba, kutanya sama kalian, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, betul? Betul. Kenapa banyak pendeta yang bercerai? Salahkan agamanya apa salahkan pendetanya? Salahkan merekanya. Ya iya, sama. Jadi kita diskusi ini membawa ajaran agama, bukan orangnya. Kamu kalau belajar Islam, kamu mau lihat orang Islam, tidak bisa. Lihat ajarannya. Saya kalau mau belajar Kristen, saya bukan lihat kalian orangnya. Saya lihat ajaran Yesus di dalam itu. Ternyata begitu saya melihat ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Sama-sama mengajak bertuhan kepada satu Tuhan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan yang benar. Di dalam Bible juga ada. Lukas 4 nomor 8 kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepadanya kamu harus berbakti. Kalau kamu mau belajar satu agama, jangan lihat orangnya, lihat ajarannya. Orang itu kan berbuat oknum. Begitu. Kalau kita lihat orangnya, ya begitulah kalian. Kan? Ketika contoh ketika ada ustadz mencabuli santri, kalian heboh kiri kanan padahal tahu itu oknum. Ketika ada pendeta mencabuli jemaatnya, kalian mengatakan oknum. Kenapa pilih-pilih kasih begitu? Iya. Kamu kerja contoh kamu kerja di mana? Di perusahaan mana? Misalnya di Indomaret kah? Di mana kah? Di kafe. Nah, kamu kerja di kafe. Ketika ada kawan kalian berapa orang yang kerja di kafe itu? 10 orang. 10 orang. Ketika satu orang berbuat kesalahan, apakah yang kalian salahkan kafenya atau orangnya itu?
Ya, patah-patah bang, nggak dengar aku tadi. Ya sudah, silakan. Apa yang mau kau tanggapi? Silakan. Apa yang mau kau tanggapi? Silakan. Nggak kak, ulang-ulang tadi yang bilang 10 karyawan itu langsung apa tuh? Agak dengar aku. Ada satu orang berbuat kesalahan, yang mereka salahkan itu kafenya apa? Oknumnya karyawan itu. Karyawan. Kenapa tidak salahkan kafenya? Iya kan berasal dari situ. Coba kalau kafenya tidak ada, terus karyawannya tidak ada di situ, kan tidak mungkin ada bakal di situ kan? Berarti salahkan kafenya juga. Sama juga kan? Oh, berarti ketika ada pendeta yang mencabului jemaat, berarti salahkan juga Kristennya. Ya kan di situ tidak ada untuk mencabuli jemaat. Ada di NTT, lupa kah viral di NTT? Masa lupa? Nah, maksudnya di dalam Alkitab itu tidak ada untuk mencabuli jemaat. Masa lupa? Orang Masa lupa? Mau saya buka videonya? iya, boleh silakan. Saya sudah nonton juga itu. Ah, sudah. Berarti kamu tahu kan? Iya, tahu. Kita Nah, terus? kita salahkan Kristennya apa salahkan pendetanya? Disalahkan pendetanya karena memang tidak ada tertulis di situ kan? Ya sudah, berarti salahkan oknumnya, bukan salahkan agamanya. Ketika ada Islam yang melakukan seperti itu, kenapa disalahkan Islamnya? Tidak salahkan orangnya. Sementara kalau di Ya. Kristen yang berbuat di seperti itu, kalian salahkan orangnya. Tidak mau salahkan Kristennya. Iya, karena memang di Islam itu kan ada tertulis di kebencian situ. dalam hati. Berarti Ya, ada itu kan kebencian. Sekarang begini. kita di sini kan banyak orang bodoh, banyak orang bingung, Bang. Iya, Dia sekarang akan begini. mengambil jalan positif. Oh, ini bisa dibaikkan ini. Dia akan mengambil Iya, pikirannya sekarang sendiri. begini. Sekarang begini, ketika ada Islam berbuat seperti itu, kalian salahkan Islamnya. Oh, itu karena pengajaran dari Islam seperti itu. Tetapi ketika ada Kristen yang berbuat seperti itu, kalian katakan, oh itu karena pendeta itu begitu. Tidak mau salahkan agamanya. Berarti pilihan Ya, ganda. Berarti sekarang begini. Di Kristen itu saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu di dalam Alkitab itu seperti apa saya tidak tahu. Oke. Mau Di tahu? dalam Kasih Kristen tunjuk. itu sekarang saya tanya dulu. Di dalam Kristen itu ada tidak satu laki-laki itu disuruh nikah 2 sampai 3 orang? Kenapa? Di dalam Kristen itu ada gak satu laki-laki disuruh nikah 2 sampai 3 istri? Oh, mau saya cari dalilnya. Coba. Kalau ada mau gua. Bagus begini belajar. Saya bertanya aja. Itu kan tahu sendiri, saya pun terkena gereja. Oke. Itu ada di Kejadian 4:19, Kejadian 16 nomor 1, Kejadian 29:18, di 1 Raja-Raja 11 nomor 3, 1 Tawaris 3 nomor 1. Catat itu, lah kamu lihat. Bahkan kalian tidak tahu kalau Yesus menjadikan kalian 100 istri nanti. Tidak tahu kan? Karena tidak belajar. Kalau kami 70 bidadari, kalian 100 istri. Karena tidak belajar. Inilah kita mau katakan bahwa kalian mau menelaah Islam pakai logika, ternyata pemahaman agama kalian logila. Intinya Yesus Tuhan, titik. Iya, betul. Ya kan kami menyatakan itu kan dengan mujizat-mujizat yang dia sudah tunjukkan dari Bapaknya tunjukkan ke dunia. Kami lihat dari itu. Nah, coba Muhammad pernah nggak menyelamatkan orang mati? Sabar. Sabar ya. Silakan. Sekarang begini, ini kamu baca ini. Kamu baca ini ya, biar kamu tahu. Nih. Kamu baca sendiri biar kamu pahami, karena
di dalam Markus 12, di Markus 12:30 itu kan, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Coba kamu baca dulu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Oke. Dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Allah. Oke. Melalui pelantaran siapa? Perantaran Dia atau Yesus. Oke. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat ini, yang dilakukan itu Yesus sendiri atau Allah Bapa melalui Yesus? Gini, jadi pemahamannya gini, Bang. Nah, gimana sih? Nah, sekarang gini, coba dengar baik-baik dulu. Seorang bapak melahirkan satu anak, apakah sifat-sifatnya itu terbawa nggak? Ada nggak sifat-sifat dari bapaknya itu yang terbawa? Misalkan nih, ada bapaknya yang tahu nyanyi, terus sebentar dia lahirkan satu anak, dan anak itu bisa bernyanyi. Itu sifat dari ayahnya apa? Apa dari orang lain? Dari ayahnya. Iya, dari ayahnya. Jadi begitu, dari turun temurun itu Yesus belajar dari ayahnya, bukan belajar ya. Yang diutuskan itu kenapa Bang Sion? Masih gimana ya? Pokoknya dia kebenaran yang diutuskan di dunia itu menyelamatkan manusia dari dosa, dari belenggu dosa, Baca gitu. ini. Baca ini. Yohanes 3 nomor 2, coba baca. Oke. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. Bentar. Yang tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Oke, jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus menyembuhkan orang buta? Tidak. Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus membangunkan Lazarus? Juga tidak. Tidak. Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah Yesus memberikan 5.000 orang makan? Tidak. Oke, berarti yang berkuasa di sini Allah apa Yesus? Allah. Berarti Allah ya. Oke, yang berkuasa Allah ya. Betul? Ya, silakan. Oke, perhatikan sini yang berkuasa Allah. Oke, kita tanya sama Yesus sendiri. Yesus Allah ini siapa? Allah siapa itu? Allah itu siapa? Allah itu siapa menurut Yesus? Baca. Siapa menurut Yesus Allah? Arti tulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus perintahkan kalian untuk menyembah siapa? Kepada Allah. Kamu sembah Allah apa sembah Yesus? Tiga-tiganya. Kami jadikan tertunggal. Tiga-tiganya kan? Tiga-tiganya. Oke, sekarang kamu mengatakan tiga-tiganya. Tiga-tiganya kamu sembah. Kasihkan saya satu dalil saja. Kalau ada tiga-tiganya itu, Yesus pernah mengajarkan ketika ada murid-murid tanya kepada Yesus, Yesus siapakah itu Tuhan? Terus kamu mengatakan ada tubuh, jiwa dan roh. Gimana? Di situ tidak. Memang di situ Yesus tidak ada mengatakan untuk menyembah tiga Allah, tidak ada, tiga Tuhan, tidak ada. Oke, baik. Kamu punya akal sehat, saya ikut. Tadi kalau saya mau skakster, kamu di situ bisa. Tapi saya ikut kamu punya narasi biar kamu terlalu bisa, Bang. Kalau memang skakmat itu terlalu bisa kalau menurut saya. Abang loading ini memang betul-betul pintar dalam segala hal. Saya jujur saja. Betul. Begini. Bukan masalah saya pintar. Ingat. Bukan masalah saya pintar. Kamu juga bisa seperti saya. Yang penting satu poin, jujur.
Utamakan Ya. kejujuran. Utama sama kamu. Coba kamu belajar jujur ya. Coba kamu belajar jujur mulai sekarang. Belajar saja. Praktek jujur. Praktek saja. 3 di dalam 1. Itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya. 3 dalam 1. 3 di dalam 1 itu namanya satu kesatuan apa satu-satunya? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Satu kesatuan dan satu-satunya beda. Sama apa beda? Beda. Beda. Oke. Beda. Tadi kamu mengatakan 3 di dalam 1. 3 di dalam 1, betul? Tritunggal. Betul? Betul. Ya. Oke. Berarti Betul. Tuhan kamu 3 di dalam 1. Berarti perkataan kamu itu bertentangan dengan ini ya. Coba kamu baca. Coba baca. Yang satu pertanyaanku tadi itu belum dijawab ya Bang ya? Ya, coba baca ini. Baca dulu. Nanti Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, satu-satunya dan satu kesatuan itu sama apa beda? Beda. Beda. Tadi kamu bilang 3 di dalam 1 nama satu kesatuan, tapi di sini Yesus mengatakan satu-satunya. Mana yang betul? Satu-satunya apa satu kesatuan? Nah, itu kan Yesus yang mengatakan. Kita sekarang mengambil Iya. pemikiran ya. Begini. Ya, jangan sabar begini. Kita ikut perkataan Ya. Yesus, tidak boleh ikut pemikiran Bapak gereja, apalagi pemikiran kamu. Yesus mengatakan satu-satunya. Satu-satunya. Jadi kita percaya yang mana? Percaya Yesus, percaya perkataan kamu satu kesatuan, apa percaya perkataan Yesus satu-satunya? Percaya ada yang satu kesatuan lah. Terus berarti ini salah. Tidak ringan Pak. Bingung sendiri. Ya, satu Ketik layar, kesatuan lah. teman-teman. Coba begini. Biar saya jelaskan ya. Satu kesatuan itu Silakan. kita ini bukan orang yang diutus Allah untuk menyampaikan mujizat-mujizatnya, bukan. Hanya dari satu, yaitu Yesus. Nah, itu menurut kami, entahlah ada yang menurut Abang ya. Kami ini menyimpulkan dengan satu itu menjadi Tritunggal karena mujizat-mujizat yang terjadi itu melainkan dari Allah dilakukan oleh Yesus. Roh Kudus itu datang sebagai Allah di situ. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya saya itu kenapa kami harus menuhankan Tuhan Yesus, Roh Kudus, terus Allah? Terus pernyataannya saya itu, Abang itu punya Tuhan berapa? Satu. Oke. Kita ini kan maksudnya Islam itu menyembah dengan satu Tuhan itu karena memang ada apa namanya caranya masing-masing kan begitu. Kita juga menyembah dengan 3 Tuhan karena memang ada caranya masing-masing. Oke. Nah, Kamu kenapa kami mengatakan dengan menyembah 3 Yesus Tuhan? itu sebagai Tuhan? Karena dia melakukan segala bentuk kesakitan itu dengan sekejap mata langsung sembuh. Nah, bahkan yang paling sulit kita lakukan itulah ini menghidupkan orang mati. Abang bisa nggak? Atau Muhammad bisa nggak menghidupkan orang mati? Bisa nggak? Satu dalil. Kalau ada, bisa buat turun. Siapa yang menghidupkan orang mati? Ya, Tuhan Yesus itu kan dia menunjukkan mujizat itu di depan semua orang. Menghidupkan orang mati. Nah, terus menyembuhkan orang buta. Iya, sabar. Siapa yang Yesus menghidupkan orang mati? Siapa? Namanya siapa? Apalah nama tadi itu? Cari namanya dulu coba. Siapa? Siapa yang Yesus? Di mana Yesus menghidupkan orang mati? Saya baru dapat ini. Ada. Apalah namanya itu? Aku memang nggak pernah. Tanya netizen. Siapa yang Yesus menghidupkan orang mati? Tanya netizen di bawah. Siapa tahu netizen tahu. Coba. Siapa? Lazarus, iya Lazarus. Ya, Lazarus. Kita buktikan berarti Lazarus itu mati. Iya, mati. Yesus, oke baik.
Kamu percaya perkataan Yesus? Percaya. Baca sendiri. Baca. Baca sendiri. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Sudah ya. Kalau kamu percaya perkataan Yesus, tidak perlu kamu membantah lagi karena Yesus mengatakan Lazarus cuma tidur. Ya. Kalau kamu mau bantah, silakan bantah Yesus, jangan bantah saya. Selesai. Oke. Saya sudah tanya tadi. Satu lagi, oke, satu lagi. Oke, ini pokoknya yang abang bilang tidak benar, oke, tidak benar. Saya juga tidak akan benarkan. Oke? Sudah ya? Sekarang satu lagi. Orang buta itu, dia menyelamatkan orang buta itu dengan mujizatnya. Itu gimana lagi maksudnya? Sekarang abang jelaskan lah sedikit. Kenapa terus Yesus kami itu begini. Oke, begini abangku. Seluruh para utusan Tuhan itu diberikan mujizat sesuai keadaan mereka yang ada pada saat itu. Musa diberikan mujizat bisa membela laut. Yesus tidak diberikan mujizat membela laut. Untuk apa utusan Tuhan ini diberikan mujizat? Supaya agar orang-orang yang melihat dia melakukan mujizat itu percaya bahwa dia ini adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Sebagaimana ketika Yesus membangunkan Lazarus, maka Yesus mengatakan, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kamu itu Nabi. Rasulullah bilang, iya aku Nabi. Kalau kamu betul-betul Nabi utusan daripada Allah, coba kamu bela bulan. Ketika itu dengan mujizat, dengan izin Allah, maka Rasulullah membela bulan. Ketika bulan terbela, apa kata orang-orang kafir Quraisy? Oh, ini penyihir. Tetapi raja di India yang mendapatkan hidayah. Jadi mujizat itu tidak mungkin kamu minta. Yesus bisa membangunkan Lazarus, menyembuhkan orang buta. Apakah Rasulullah bisa? Coba kalau saya kembali. Musa bisa membela laut. Yesus bisa enggak membela laut? Jangankan bela laut, bela durian saja tidak pernah dia. Ini belum ada waktu itu. Makanya mujizat itu diberikan kepada orang, kepada utusan Tuhan sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Di zaman Yesus itu banyak penyakit. Makanya Yesus diberikan mujizat itu untuk menyembuhkan penyakit. Supaya buktikan bahwa dia ini adalah Mesias. Apa itu Mesias? Yang diurapi Tuhan. Bahasa Yunani Kristus. Bahasa Ibrani Mesias. Kamu lihat nih, kamu perhatikan kalau kita kaji di Lazarus ya. Ketika kamu datang kepada saya, kamu loading, kambing saya di rumah sakit. Terus saya mengatakan kepada kamu, penyakit kambing kamu itu tidak akan membawa kematian. Tiba-tiba besok kambing kamu mati. Saya berbohong atau tidak? Coba. Kenapa? Kamu datang kepada saya, Ya. kamu ceritakan, kamu mengatakan begini, loading, ayam saya di rumah sakit. Terus saya mengatakan, penyakit ayam kamu tidak akan membawa kematian. Tiba-tiba besok ayam kamu mati. Saya berbohong atau tidak itu? Berbohong. Berbohong, karena saya memprediksi hal yang salah. Benar tidak? Karena Betul. saya mengatakan, penyakit ayam kamu itu tidak akan membawa kematian. Tiba-tiba besoknya ayam kamu mati. Berarti saya berbohong. Benar? Aku bahas kena live, Mai. Dengar tidak? Sudah matikan data dia. Sudah matikan data. Lazarus itu tidak mati.
Allah Bapa menskenariokan penyakit Lazarus itu agar seperti kematian, supaya Yesus ketika mau menunjukkan mujizat bisa membangkitkan Lazarus, supaya orang-orang percaya bahwa dia ini adalah Mesias, Sang Kristus, utusan Tuhan. Kalau Lazarus itu betul-betul mati, berarti Yesus itu berbohong. Nih datanya nih. Nih, ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sakit itu, ini Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, apa kata Yesus? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Jadi Lazarus itu tidak akan mati, karena Yesus sudah mengatakan di nomor 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Begini. Kalian ini ketika melihat, bagaimana kalau kalian datang ke rumah sakit ada Yesus bisa menghidup, bahaya kalian ini. Yesus merubah air menjadi anggur. Padahal kalian tidak tahu di pasar itu buah naga pun bisa jadi jus itu kan. Apel pun bisa jadi jus. Di tempat saya, tempat nongkrong di sini di Ternate sini banyak sekali itu. Di pinggir-pinggir pantai begitu ada mangga jadi jus. Banyak. Tapi orang-orang tidak tuhankan dia. Begitu. Oh, Yesus bisa berjalan di atas air. Itu di Laut Sana itu ada pernah satu keluarga berjalan di atas air itu. Satu keluarga pakai speedboat itu. Aneh saja kan. Bahkan mereka tidak tahu ya, kalau di pasar-pasar itu bisa ayam hidup bisa dibikin jadi ayam geprek. Ya teman-teman, dibantu tap-tap layar dulu teman-temannya, kasih kencang. Ya, pasien selanjutnya, nomor antrian yang ketiga. Ya. Ya, halo. Ya, halo. Islam Kristen, Pak? Kenapa? Islam Kristen? KTP Islam. Sudah. Kalau KTP Islam, tapi kalau orangnya ya jiwa Kristen, ya sudah KTP masuk ke surga. Orangnya mampir kan? Islam itu harus semangat.